Masih di Indonesia Morning Show, Anda pasti sudah mengetahui tentang isu adanya denda yang harus dibayar jika kita melanggar masuk ke jalur Transjakarta. Dan sekarang rekan kita Wulan sudah berada di halte Transjakarta untuk menyoroti isu ini. Silahkan langsung saja Wulan dengan laporan Anda. Terima kasih Shana, selamat pagi Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani di Live Report Indonesia Morning Show. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu halte Transjakarta, tepatnya halte Kuningan Barat. Maraknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Jakarta, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara dengan menerobos masuk ke jalur Transjakarta, membuat pemerintah harus lebih tegas lagi. Mulai tanggal 1 November kemarin, bagi pengendara yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta akan dikenakan denda tilang berat maksimal dengan denda sebesar Rp1 juta bagi pengendara roda 4 dan Rp500.000 untuk kendaraan roda 2 sekaligus pencabutan SIM sekaligus STNK. Sebanyak 1.112 pengendara telah terkena sanksi pada saat Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan pada tanggal 29 hingga 31 Oktober kemarin bagi para pengendara yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta. Dan sekarang saya akan berbincang dengan salah satu pengendara atau salah satu penumpang dari Transjakarta. Selamat pagi Mbak, bisa minta waktunya sebentar dengan Mbak? Ya, Mbak Lia. Ya, Mbak Lia, saya ingin bertanya sebagai salah satu penumpang Transjakarta. Menurut Mbak Lia, dengan adanya hingga saat ini apa masih banyak mobil ataupun motor yang masuk ke jalur Transjakarta? Menurut saya masih banyak sampai saat ini. Baru kemarin aja sih tanggal 1 itu agak lancar ya, terus dan tanggal pas baru masuk mulai hari Senin ini masih banyak yang menerobos di jalur busway. Nah, lalu Mbak, dengan banyaknya mobil atau motor yang masuk ke jalur Transjakarta, apa itu juga menghambat waktu Mbak sebagai salah satu pengguna Transjakarta? Sangat menghambat. Biasanya kan kita agak tepat waktu gitu kan sampai kantor. Terus masih banyak pengguna mobil atau motor masuk, jadinya masih tetap macet menurut saya. Lalu dengan adanya sanksi denda ya Mbak sebanyak Rp1 juta untuk mobil dan Rp500.000 untuk motor, menurut Mbak denda itu sudah cukup belum bagi para pelanggar? Menurut saya sih belum cukup ya, karena itu mungkin pertama-tama sih masih gertakan awal saja. Kalau bisa sih langsung digerek aja sih mobilnya atau motornya gitu. Baik, berarti untuk ide dari Mbak sendiri bagi para pelanggar, diapain nih Mbak enaknya nih untuk para pelanggar yang masuk Transjakarta? Indonesia susah sih ya untuk diajak tertib gitu. Sebenarnya sih dari kita sendirinya gitu. Terus ibaratnya buat netipin biar baik, lebih baik itu agak terlambat gitu. Mungkin awal-awal ya apa sih namanya bisa karena terbiasa sih. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Nah, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu dari penumpang Transjakarta. Nah, bila Anda yang masih suka melihat pengendara yang menerobos masuk ke jalur Transjakarta, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan men-tweet langsung ke Twitter @masukbusway. Itu juga merupakan salah satu sebagai sanksi sosial bagi para pelanggar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan seputar Transjakarta. Sekian informasi dari saya dan kembali ke rekan-rekan saya di studio. Wulan Juliani pamit dan selamat pagi. Terima kasih Wulan atas laporannya. Selamat pagi juga untuk Anda dan kita nantikan kembali laporan dari Anda selanjutnya. Dan untuk kembali menekankan mengenai isu ini, kita juga sudah mengundang Bapak Udar Pristono selaku Kepala Dinas dari Perhubungan DKI Jakarta. Mungkin kita ingin tahu nih Pak, sebenarnya ada beberapa kali dikatakan sudah diuji coba, ada juga yang bilang belum begitu. Ini sebenarnya sudah dilakukan uji cobanya Pak? Ya, sebetulnya sterilisasi ini sudah dari dulu kita lakukan bersama dengan kepolisian. Jadi masyarakat itu yang penting janganlah masuk ke lajur busway. Jadi nggak usah nanya dendanya kapan. Nanti kalau kita sampaikan dendanya belum naik, mereka terus melanggar gitu ya. Yang jelas denda ini akan diambil maksimal. Jadi mulai dari sekarang patuhilah rambu-rambu yang ada di lajur busway itu. Janganlah masuk lajur busway karena ini bukan hanya sekedar untuk melancarkan busway saja, tetapi untuk keselamatan mereka sendiri. Terutama sepeda motor, kalau masuk ke lajur busway, tiba-tiba busway-nya lewat dan sebagainya, atau mereka sengaja menyalip busway di selah yang kecil sekali, itu kan sangat berbahaya. Tadi Pak Udar sempat katakan denda maksimal 1 juta, artinya bisa ada di bawah angka 1 juta. Itu biasanya dilihat dari kasus-kasus yang seperti apa? Kalau memang sudah namanya melanggar, kan sebenarnya melanggar saja.
Kira-kira kriterianya apa tuh Pak Udar? Jadi di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu memang ada range-nya ya. Jadi itu semuanya tergantung Pak Hakimnya melihatnya. Tetapi Pak Hakim sekarang dengan adanya seperti ini mungkin ada tambahan masukan bahwa masuk lajur busway itu sebetulnya pelanggaran yang berbahaya untuk keselamatan mereka sendiri yang pelanggar, ditambah juga bahwa program angkutan umum ini kan akan terhambat. Kalau sekarang kita meloloskan mobil itu masuk ke lajur busway, karena busway itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, di mana-mana yang ada busway-nya itu masyarakat sudah mulai patuh. Nah, kepedulian masyarakat Indonesia inilah, Jakarta inilah yang harus dibangun sebetulnya. Kepedulian mereka itu, karena itu keselamatan mereka sendiri. Nah, sekarang Pak Hakim dengan adanya ini, insya Allah bisa menetapkan pelanggarannya maksimal dengan denda yang maksimal. Nah, di sini akan ada efek jerah. Nah, kalau mereka kena misalnya mobil 1 juta atau 500.000, kan berpikir 2-3 kali lagi untuk melanggar. Akhirnya nggak usah dijaga pun, dia akan patuh. Nah, seperti di Singapura, itu masyarakatnya adalah patuh kepada hukum, bukan patuh pada saat ada petugas. Nah, ini yang harus dibangun sebetulnya. Oke, padahal petugas selama ini sudah dikerahkan cukup banyak ya Pak ya? Petugas cukup banyak. Nah, hanya saja memang di sini mereka kadang-kadang resiko itu tidak diperhatikan. Separator dilompat-lompatin dan sebagainya. Nah, itu yang bahaya sekali. Nah itu nih Pak, kalau misalnya kita ngomongin mengenai separator dan jalurnya gitu ya. Kadang kan ada yang juga busway-nya dari sisi sebelah kiri kemudian melintang ke arah kanan. Itu sebenarnya yang memang tidak boleh kita masuki itu yang seperti apa sih Pak? Kadang kan ada warna merahnya itu kan. Jadi ada dua ya, dua hal. Pertama, kalau memang lajur busway itu ada separatornya, ada rambu tidak boleh masuk, itu sangat jelas ada markanya ya, itu sangat jelas tidak boleh masuk. Itu udah pasti gitu ya. Tapi ada lajur juga yang berkarpet merah, mixed traffic ya. Apa namanya, campuran di sana. Itu boleh lewat bersama-sama, tetapi berikanlah prioritas dulu kepada busway. Sehingga kalau ada busway, ada kendaraan pribadi, mau memotong jalan yang bersamaan, itu kendaraan pribadinya tolong berhenti dulu, berikan kesempatan kepada busway. Kenapa? Logikanya kan busway itu mengangkat 180 orang, mengangkut 180. Kendaraan pribadi paling banyak 2-3 orang saja, jadi yang sedikit itulah yang mengalah. Gitu, Oke, kira-kira itu tadi kalau untuk yang di atas karpet merah. Ya. Tapi saya ada pengalaman nih, ini pengalaman pribadi. Jadi ada petugas yang di lapangan pada saat memang sedang macet sekali, nah justru malah mempersilahkan mobil-mobil pribadi termasuk saya untuk akhirnya masuk ke jalur bus Transjakarta tersebut gitu. Tanggapan dari Pak Udar gimana? Seharusnya seperti apa? Jadi memang pengaturan lalu lintas itu ada diskresi kepolisian. Jadi kepolisian itu bisa memberikan diskresi pada saat-saat tertentu, misalnya bencana ya, dan sebagainya, banjir, ada kebakaran dan sebagainya, itu untuk escape jalan keluar itu bisa. Tapi bukan setiap sore dimasukkan, nah, itu juga salah persepsi. Mungkin Pak polisinya itu nanti akan kita sampaikan bahwa hal semacam itu bukan diskresi yang untuk dilakukan. Jadi diskresi yang dilakukan itu bila terjadi force majeure. Karena kalau kita melakukan ini tertib jalur sterilisasi ini pasti busway ini akan diminati. Nah, sekarang kan kita sedang menggiring nih supaya masyarakat ini mau menaik angkutan umum massal. Nah, kita harus jaga sterilisasinya. Busway 3 kekurangannya. 1, jalurnya tidak steril. Kedua, bahan bakar gasnya kurang. Dan yang satu lagi adalah bus yang belum memadai. Nah, Pak Gubernur, Pak Jokowi ini tahun ini 2013 di awal 2014 nanti akan menurunkan 386 bus Transjakarta baru. Tahun depan kita sudah diminta oleh beliau tuh menyiapkan 1.000 lagi. Jadi artinya salah satu kekurangan busway, bus yang belum memadai ini akan digenjot. Nah, terus kedua, bahan bakar gas sudah dibantu oleh Pertamina dan PGN akan ditambah. Nah, tinggal nih sterilisasi. Ya, Pak. Nah, kalau ketiga hal tersebut bisa dilakukan, insya Allah busway itu menjadi angkutan umum andalan sehingga masyarakat mau berpindah. Nah, sekarang kan busway itu tidak kita pedulikan, kita inginkan masyarakat pindah. Nah, ini nggak pindah-pindah nih. Oleh sebab ini busway ini harus dikawal supaya masyarakat pindah, apalagi ada LCGC, low cost green car ini yang akan membanjiri Jakarta. Oleh sebab itu pencegahannya sebetulnya daya tarik angkutan umum massal ini harus kita dukung seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya ada juga, tadi mungkin pengalaman dari Adrian gitu, ada juga pengalaman pemantauan kita beberapa kali di Twitter gitu ya, ada petugas-petugas dari instansi tertentu, pejabat-pejabat yang bisa memasuki jalur ini. Nah, kalau misalnya petugas di lapangan bisa atau tidak, Pak, melakukan penilangan kepada mungkin pejabat-pejabat, mungkin mobil polisi, seperti itu? Itu aturan umum lalu lintas itu berlaku sama semua orang.
Ya. Oke. Nah sekarang kalau ada pelanggaran-pelanggaran justru yang dilakukan oleh pejabat, itu malah masyarakat antusiasnya besar sekali. Iya. Mereka yang tadinya tidak motret malah jadi memotret, misalnya ada tulisan RI berapa gitu Iya. Mas ya. Malah niat memotretnya itu lebih tinggi karena ini kan dampaknya akan lebih tinggi. Oleh sebab itu hukuman sosial itu memang sekarang bahaya karena banyak disoroti di sosial media itu seperti itu. Nah, tetapi nggak usah khawatir, misalnya ada oknum TNI, kami bersama-sama dengan Skogar. Jadi Skogar yang memproses oknum TNI itu. Kalau di TNI melanggar itu bukan hanya kena aturan lalu lintas saja, tapi aturan disiplin pun bisa diterapkan. Mereka kadang-kadang bisa diturunkan pangkatnya, bisa dikerangkeng dan sebagainya ya, karena membawa citra buruk ya gitu. Polisi ada propamnya dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang oknum-oknum dari instansi tertentu itu pasti akan terkena hukuman yang sama. Oke, Pak, ini bicara juga ada satu yang menjadi ini perhatian saya adalah mengenai wacana terbukanya pungli. Maksudnya dengan denda yang segitu besar, apakah ini justru malah tidak menjadi ada satu celah nih untuk maksudnya oknum-oknum di lapangan untuk membuka pungli, artinya bisa bernegosiasi daripada dikenakan 501 juta, udah sama saya 200 ribu, 300 ribu tapi di tempat beres. Ya. Jadi pungli itu memang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi nggak mungkin terjadi pungli itu kalau satu pihaknya tidak melakukan itu. Oleh sebab itu, ya himbauan kami kepada masyarakat tidak perlu pungli seperti itu. Ya karena pungli itu kalau ketahuan nanti bukan hanya hukumannya saja seperti itu, mungkin kan ada hal-hal lain ya, bisa dibawa ke ranah hukum yang lebih berat. Oleh sebab itu lebih baik sebelum terjadi itu janganlah melanggar. Jangan melanggar. Ya, Oke, terakhir seperti itu. mungkin target dari Bapak untuk mensterilkan jalur busway ini sampai kapan kira-kira? Jadi yang jelas, yang pertama kami menginginkan dari pihak pengadilan, kejaksaan tentunya ya, itu segera menetapkan denda maksimal ini ya secepat mungkin. Secepat mungkin. Satu. Kedua juga tidak berlaku hanya untuk pelanggaran lajur busway, termasuk pelanggaran parkir liar dan sebagainya. Jadi kita mencontoh lah negara yang sudah maju seperti Singapura itu, tidak ada banyak petugas di lapangan, tapi dipatuhi aturan itu. Karena mereka tahu persis melanggar aturan, berat hukumannya. Oke, mudah-mudahan masyarakat juga berubah ini setelah mendengar bincang-bincang kita nih Pak Udar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Udar. Dan informasi dari dunia hiburan juga akan segera kami hadirkan setelah commercial break berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tapi nggak ada target-target